Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertatap muka di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat khawatir bisa hadir atau tidak. Amargi Bapak Ibu sekalian, pulang dari Kepulauan Madura, badan seluruhnya panas sehingga kita agak khawatir bisa berangkat, tidak bisa berangkat. Alhamdulillah tidur dari jam 10 pagi sampai hampir maghrib, hanya dikurangi sholat berjamaah di masjid saja. Alhamdulillah agak lumayan enak, walaupun kepala masih terasa goyang-goyang karena dari speedboat pindah ke speedboat, dari speedboat pindah ke speedboat di Kepulauan Madura. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, tempat yang antara satu pulau dengan pulau yang lain itu menempuh jarak yang lumayan jauh. Ketika ombak besar tidak bisa ditempuh dengan speedboat. Jika harus ditempuh dengan kapal kecil karena tidak ada kapal besar, maka minim umpamanya Kangean ke Sapoken itu menempuh 4 jam. Dari Sapoken ke Pakurungan itu menempuh 2 jam. Dari Pakurungan ke Sakala itu menempuh 4 jam. Jadi perjalanan yang cukup menantang kita di tengah laut lepas yang subhanallah. Tempat ini kami geluti semenjak muda sebelum nikah, sehingga mereka minta terus. Kenapa kita geluti? Karena bumi Kangean, Madura hingga pulau-pulau Madura itu
penghasil imam-imam bersuara emas. Penghasil imam-imam bersuara emas, sehingga membutuhkan arahan yang tepat. Jangan sampai mereka menjadi sosok-sosok yang rata-rata penghafal Al-Quran, suaranya bagus, lalu hanya mereka manfaatkan untuk urusan-urusan dunia. Sehingga kita butuh mereka untuk terjun di masjid-masjidnya kaum muslimin, khususnya di Jawa, karena yang paling banyak mereka di Jawa. Jadi orang pintar-pintar itu kebanyakan ke Jawa. Karena apa? Kalau di sana mereka rata-rata setelah tahu Jawa tidak kerasa. Nomor sebab itu pengajian itu menempuh 2 jam. Daripada naik sepeda motor, pilih jalan kaki. Saya dengan salah satu ustaz yang istrinya orang Kangean itu bersepeda motor. Akhirnya saya mengambil sikap untuk turun. Mas, aku tak melayu wae jenengan dhewe Pak. Ampun saya bilang, "Ndak, saya pilih jalan." Kenapa? Aku numpak motor boyo ke Malaysia, cekrek. Akhirnya saya lari, dan subhanallah, setengah jam kemudian sepeda motor Ustaz Rufi Haidar jatuh 2 kali, dan saya malah aman ketika memilih lari atau jalan di tengah hutan. Jadi yang dia khawatirkan karena itu di tengah hutan, maka kemudian dia khawatir kalau ada apa. Subhanallah, saya sampai di TKP, di tempat tabligh akbar, Allah berikan kemudahan. Saya lupa itu tahun berapa. Sekarang ini kemarin kita berangkat lebih ekstrim lagi. Kalau Semanggi Mojo sampai Kartosuro, perjalanannya sekitar 2 jam. Jadi kan bisa membayangkan kira-kira seperti apa. Maka orang sana mengatakan, Ustaz, ombak di darat lebih dahsyat daripada ombak di laut. Karena memang saking terjal, ban depan menghindar kubangan, lalu lolos naik, disusul ban belakang. Jalan sedikit, nonton oleh. Jalan sedikit, nonton oleh. Itulah pulau Kangean, itulah pulau Madura. Kami dari hutan-hutan di pulau Kangean ini, lalu kemudian selesai balik ke Kaliangan, kemudian lanjut di sekali, tapi hanya sekali di Sumeneb. Setelah isi di Sumeneb, lalu kita lanjut di Pamekasan, yaitu di Kecamatan Pakau, yang kebetulan qadarullah kami dekat dengan camatnya, kami dekat dengan Kapolseknya, sehingga mereka yang support kami untuk kegiatan dakwah kami. Bahkan kami tidur di rumah Kapolsek. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka haji yang ini, subhanallah, hendaklah kita syukuri bersama-sama. Tentu ini dengan peningkatan perjalanan 1 jam umpamanya sampai masjid ini amat sangat ringan. Amargi namung ginakaken niki nggih Pak. Wong ngeten tok penak. Nek mriko mboten mung ngeten Pak. Ngeten plus ngitanya. Maka pilihannya jalan. Pilih pelaku timbang numpak sepeda motor. Sebenarnya ada taksi, ada taksi laut, tapi karena suasana ekonomi yang memprihatinkan, yang diprediksi oleh Dr. Ihsanuddin Nursi bahwa 2004, 2024 hingga 2026
gonjang ganjing. Mudah-mudahan stabil setelah 2026, syukur lebih cepat lagi. Tapi kalau sekarang penjenengan sedang susah, kok dirasani Pak? Karena memang kita sedang sulit. Kita sedang sulit. Negara tidak punya anggaran yang cukup untuk mendongkrak perekonomian kita. Dolar saat ini pun 17.000 Pak. Diprediksi dolar akan tembus 20.000. Ini betul-betul dolar akan tembus 20.000. Ini prediksinya. Sehingga hingga 2020 sangat mungkin kita akan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Alhamdulillah, fundamental ekonomi bangsa Indonesia cukup kuat. Namun fundamental ekonomi artinya masyarakat ini cukup kuat. Negara ini pun ambruk. Negara ini pun ambruk. Karena apa? Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk bertahan mengatur negara ini. Aji utang melih. Mungkin Pak Prabowo malu Pak. 3 hari ini beliau belum berhutang. Maka alhamdulillah masyarakat kita masih bisa nanam pupuk, masih bisa nandur lombok, masih punya kolom hijau, masih bisa bertahan hidup karena fundamental ekonominya memang masih cukup kuat. Jadi monggo boten mipik sih boten apa-apa. Nggih. Boten mipik sih boten apa-apa. Kita bertahan hingga 2026, mudah-mudahan setelah itu Allah berikan kemudahan, syukur. Sebelum itu kita sudah bangkit karena sedang diupayakan oleh pemerintah yang hari ini sedang bergerak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan apa? Saya akan mengangkat ayat Al-Quran yang sudah familiar di telinga kita. Napa menika? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian, berarti takwa itu solusi. Takwa itu solusi. Suasana apapun dalam hidup kita ini, ketika ketakwaan kita miliki, tidak ada sulit dalam hidup kita. Bahkan akan datang rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu janji Allah untuk kita. Mong saya kula ajeng matur wedi kalih kamera. Niki pawon dipateni sik kula kei contoh. Niki contohnya, janjane mboten napa-napa. Mong kula perkewuh karo kaum muslimin. Pomo kersa mateni sik kula kei contoh. Saya punya contoh bagus sekali. Saya punya contoh bagus sekali. Betul apa jadi betul masalah. Mung saya malu mengucapkan kalimat ini di depan kaum muslimin, di depan panjenengan sekalian kalau nanti sampai diviralkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kula lajengan rumiyin. Jadi takwa itu solusi dalam kehidupan kita. Takwa itu
itu jalan keluar. Kita tidak akan pernah merasa sulit menghadapi kehidupan ketika ketakwaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakwaan inilah yang harus kita kejar, yang harus kita kejar. Nanti saya sisipkan di akhir. Belum dipateni tadi ini. Sama? Tereng, ya mungkin saya sisipkan di akhir kalau dipateni. Nah, Bapak Ibu sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti takwa diraih dengan ibadah. Ya, takwa diraih dengan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi sosok yang bertakwa. Berarti takwa itu diraih dengan sholat, ibadah. Takwa diraih dengan puasa, takwa diraih dengan sedekah, takwa diraih dengan membaca Al-Quran, takwa diraih dengan aktivitas amal soleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau menurut sahabat matur, mari kita Ramadankan 11 bulan di luar bulan Ramadan. Nomor sebabipun karena kita luar biasa di bulan Ramadan. Sholat isya wera tahu jamaah. Enten betul Pak? Kata berarti benar. Sholat isya wera tahu jamaah. Tapi kalau Ramadan sholat isya mempeng jamaah. Kenapa? Amargi badhe sholat tarawih. Berarti demi yang sunnah, yang wajib menjadi terperhatikan. Ini piantune didugi, Pak. Nggih. Maka Ramadan itu memotivasi kita. Monggo Allah ngendika nek kowe tenanan lemu ibadah no bulan Ramadan niku mengke hasile tak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, napa mulai kok ora salat isya jamaah. Allah niku ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'di din khalqun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shalihan. Ini Allah yang mengatakan, bahkan nanti akan terjadi satu generasi pengganti yang kebiasaan mereka, yang karakter mereka itu adaa'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat. Ibnu Abbas, beliau menafsirkan kata-kata adaa'us shalah itu dengan kalimat laisa makna adauha tarokuha bil kulliyah. Bukanlah yang dimaksudkan dengan
menyia-nyiakan sholat itu mereka meninggalkan sholat 5 waktu enggak. Walakin akharuha an awqatiha, akan tetapi mereka menunda-nundanya dari tepat waktunya. Itu yang dimaksudkan dengan adau sholat. Persis dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat dekat Rasulullah yang bertanya kepada Nabi, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladina hum an sholatihim sahun. Aku bertanya kepada Nabi tentang orang yang sholatnya disebut sahun. Ini jawaban Nabi. Napa jawab Nabi? Huwa takhirul waktu. Yang dimaksudkan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu ternyata huwa takhirul waktu, kata Nabi. Yang dimaksudkan di situ adalah mengakhir-akhirkan sholat dari tepat waktunya. Mengakhir-akhirkan sholat dari tepat waktunya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kata-kata Sa'id bin Musayyab. Beliau seorang tabi'in generasi tua. Beliau mengatakan Allah yusalli dhuhra hatta ya'til asr wa la yusalli al-asr ila al-maghrib wa la yusalli al-maghrib ila al-isya wa la yusalli al-isya ila al-fajri wa la yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi faman musirrun ala hadhihi al-halah wa lam yatub wa adabullahu bagyun wadun fi jahannam ba'idun qa'run habitun ta'mun. Nanti akan terjadi satu generasi di mana mereka tidak menjalankan sholat duhur kecuali sudah nyedak asar. Tidak akan sholat asar kajaba wis nyedak maghrib. Tidak akan sholat maghrib kecuali dekat isya. Tidak akan sholat isya kecuali dekat subuh. Tidak akan sholat subuh melainkan matahari telah terbit. Barang siapa yang cara sholatnya seperti itu, lalu dia belum bertaubat kepada Allah, Allah mengancam orang ini dengan bagyun wadun fi jahannam, jurang di neraka jahannam. Dasarnya sangat jauh, baunya sangat busuk. Di riwayat yang dhaif, jika manusia dilempar di jurang neraka jahanam ini, dia akan kampul-kampul 70 tahun perjalanan manusia. Berarti kan adoe pol niku. Dan bau busuk jurang neraka jahanam ini jika diteteskan di atas bumi, maka matilah seluruh makhluk hidup di atas bumi ini. Maka Imam Adz-Dzahabi yang menukil hadis ini, riwayat ini, lalu beliau mengatakan ini ancaman untuk orang-orang yang menyepelekan sholat dan menunda-nundanya dari tepat waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kata boten sing nunda-nunda sholat. Kata masih banyak. Mudah-mudahan bukan yang hadir ya. Mudah-mudahan bukan yang hadir. Kalau ternyata yang hadir ini masih ada yang begitu, monggo segera merubah diri karena ancamannya berat. Kados pundi caranipun, coba saya di tahun ketiga langit tidak menurunkan hujan sama sekali.
bumi tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sama sekali, hingga semua binatang yang berkuku akan mati. Lalu sahabat bertanya, wama ya'ishun nas fi dzalika zaman ya Rasulullah. Lalu manusia akan bertahan hidup dengan apa wahai Rasulullah? Kulo campur gimana? Kulo campur ini jawaban Nabi dengan hadis-hadis yang lain. Intinya begini jawabannya. Manusia akan bertahan hidup bi ta'amil malaikah. Manusia akan bertahan hidup dengan makanan malaikat. Niki pengajian, malaikat turun mengepakkan sayapnya, mendoakan keberkahan untuk kita. Pitados Pak, pitados Pak. Percaya nih. Berarti niku malaikatnya urip napa mati? Hidup, hidup. Lah nek urip berarti uripe ngangge napa? Kan malaikat hidup. Uripe ngangge napa nek malaikat? Sampai bisa turun ke bumi, mengepakkan sayapnya, mendoakan keberkahan oleh untuk orang-orang yang senantiasa thalabul ilmi, majelis zikir. Hidup dia, uripe ngangge napa? Pinjam saja kalimatnya Nabi Muhammad. Bita'amil malaikat, dengan makanan malaikat. Wa ma ta'amul malaikat. Sahabat bertanya, yang dimaksudkan makanan malaikat itu nopo? Nabi menjawab bitakdis wa bitasbih wa takdis. Dengan tasbih dan takdis, mengkuduskan Allah. Sami dua ini. Tasbih itu mensucikan Allah, takdis itu mengkuduskan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa ngendikanipun Rasulullah? Ketika seseorang melazimi tasbih dan takdis, adhaballah anhul ju' walam yakhsha ju'an. Allah akan hilangkan rasa lapar dikala tidak ada makanan dan minuman, dan Allah akan jadikan dia orang yang tidak khawatir lagi lapar. Ketika mereka melazimi tasbih dan takdis. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nek kula damel kampil, bahasa yang digunakan Nabi niku tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Yujza'u majzatat ta'ah. Barang siapa yang melazimi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, dikala bumi dan langit tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan airnya, maka manusia akan bisa bertahan hidup dengan empat ini. Karena Allah hilangkan dari dirinya rasa lapar, dan kata Nabi, dia diberi pahala, dia dibalas dari melazimi empat kalimat ini tadi, majzat ta'ah, seperti Allah memberikan makanan kepadanya. Inilah wirid, zikir, tasbih, tahmid, amalan-amalan ibadat yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Allah ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, daraballah mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa farquha fis sama tu'ti ukula
memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Bukankah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar itu kalimat thayyibah? Diibaratkan oleh Allah seperti pohon, akarnya menghunjam ke dalam tanah, batangnya menjulang tinggi ke langit, memberikan buahnya di setiap musim. Bukankah kita pun juga seperti tumbuh-tumbuhan? Kita kan seperti tumbuhan kecil, tumbuh sehat, lalu membesar hingga tua. Sami banget. Lah kalau akar kita apa? Kan tumbuhan menjadi baik karena akarnya baik. Akar kita apa? Inti dari diri kita itu apa? Roh. Nggih. Roh itu diucapkan oleh Syekh Said Awad. Kalimat la ilaha illallah itu rohnya sholat, rohnya puasa, rohnya zakat, rohnya haji. Sholat, puasa, zakat, haji kita tidak ada artinya, tidak berguna jika di rukun pertama ini kita gagal. Maka roh ibadah kita itu kalimat thayyibah la ilaha illallah menurut Syekh Said Awad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika roh ini subur kuat, maka hawa nafsu kita akan terkendali dengan baik. Dia bisa kita arahkan. Jika tidak, inilah yang merusak kehidupan. Syahwat, karena syahwat itu butuhnya banyak. 1000 triliun kurang Pak. Syahwat itu 1000 triliun banyak. Jadi kalau hanya ngorupsi emas batangan kurang. Karena kurang, pertalite diaplos dadene karena kurang. 2000 triliun, 5000 triliun kurang. Mongko niku nek mantu kok nih air bersih tawang mangu terus manggujuk neten sedayu mriki insyaallah banjir mriki. 1000 triliun itu jenengan saged bayangke kurang. Kurang. Siapa yang ingin menikmatinya? Iblis. Setan. Manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsu, dan mereka pada pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan manusia lagi. Ini kula peksa saya sampaikan ulang. Wa auha ila Daud ya Daud matal dunya kamathalil jifah istama'at alaihal kilab yajrunaha apa tuhibbu an takuna kalban. Hadisnya panjang sekali. Kula ini tekan ini. Dan diwahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, dunia ini seperti bangkai busuk yang akan merubuh niku segawon. Mereka berebut bangkai busuk itu. Hei Daud, apakah kamu mau jadi anjing? Ini peringatan Allah, hadis kunci, peringatan Allah kepada Nabi Daud. Penjenengan sudah mengenali sejarahnya Nabi Daud. Manusia yang kekayaannya tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia di bumi ini.
tapi dia mensikapi hartanya dengan berpuasa selama setengah tahun, karena yasumu nisfad dahri, walaupun yang paling dikenali sehari berbuka dan sehari berpuasa. Itu Nabi Daud. Itu sama Allah diilingke Daud tunyo kuwi batang sing seneng ki re gelem kuwi dadi kire sing seneng rebutan batang iki re nek derek Yainuddin MZ anjing di rumah diberi makanan cukup oleh majikannya, dia keluar dari rumahnya sing disobo sing dhewe niku tong sampah sing digoleki balung. Balung itu simbol batang, Pak, karena sudah masuk tong sampah. Itu kata Yainuddin MZ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan khawatir dengan suasana yang cukup memprihatinkan, asalkan kita mengejar nikmat yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengannya solusi kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari di bulan April ini, karena kita belum lama meninggalkan Ramadan, kalau bisa kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang sangat memotivasi ibadah kita lanjutkan terus. 11 bulan minimal, Bapak sekalian, monggo kita tetap menghatamkan membaca Al-Quran minimal setahun 2 kali. Di bulan Ramadan kita hatam sekali, di luar Ramadan 11 bulan kita hatam sekali. Kemudian ditambah dengan rukuk sujud yang baik, ditambah dengan sedekah yang tetap aktif, ditambah dengan wirid zikir yang terus kita jalankan. Jangan pernah berhenti agar ketakwaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita, sehingga kemudahan-kemudahan hidup menjadi bagian yang dijanjikan oleh Allah untuk kehidupan kita. Karena ini direkam, saya tidak jadi cerita, belum namun pada matur tetap anak saya itu 9 dan sekolahnya di luar semua. Yang gede-gede di sekolahnya di luar negeri semua. Jadi kan bisa membayangkan kalau sekolah di luar negeri kita kirimannya pinter kan. Maka saya dulu ketika belum paham, Ustadz ini gitu yang paham, Ustadz itu belum paham, maka SPP telat wolu itu pun biasa. Sudah biasa saya merasakan SPP telat paham. Apa nih? Uang gedung, uang makan, niku mati lulus belum kebayar. Biasa. Sekarang ini subhanallah, setelah kita berusaha untuk mengejar ketakwaan itu, subhanallah Bapak sekalian, kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah sekali. Maka jangan lupakan bangun tidur, bacalah doa. Kalau benar nanti mantul berpenjenengan ini. Kasih kemudahan. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi kan kalau ngajari sing luwih gampang apa? Napa kemutan mboten? Lali, go bareng lali. Nek niki dingge sing ora apal donga wau. Nggih. Yo diapalne karo. Tumut kula nggih, Pak. Alhamdulillah. Kok kurang bareng? Alhamdulillah. Urip neh. Nah, lupa. Lupa alhamdulillah urip neh. Karena ini doa
Ramadan. Nggih, boten kudu persis Nabi, tapi intinya masih kecekel bahwa kita bangun tidur itu pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali hidup dengan memuji Allah. Karena ketika kita mengucap doa kemudian tidak apal, oke ora mocone timbang mocone. Tapi nek jenengan mau tangi turu terus alhamdulillah ya Allah urip naik. Nggih, maca Bu mesti nggih. Jenengan mung sare sing penting nyebut Gusti Allah, karena kita mengawali hidup dengan memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah nek jenengan tambah alhamdulillah ya Allah kau hidupkan aku kembali. Lah kan jenengan nek sare bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti napa niku artine, Pak? Jenengan sare itu pamit mati. Nggih, Pak? Nggih. Lah jebule nggih mati tenan-tenan, Pak. Gimana? Mati kok boten mati niku pripun? Wong turu niku mang jejerke wong mati sing durung dirukti. Plek, Pak. Nggih, plek. Pun plek mang jejer kena plek. Bedane sithik banget. Nek sing ranek nyawane niku boten munggah medhot dodone nggih. Gitu, Pak. Nek sing turu niku esih ngoten Pak. Ini tok bedane. Lah ben cetha niku dikepeki alusane wae. Nggih, nek mangkepeki alusane kok ora nyaut, berarti niku mati kabeh. Nggih, ning nek disaut berarti sing iki turu. Alias sing urip. Orang tidur itu orang yang sedang mati. Maka ketika bangun, masuk rahmatul nur Gusti Allah. Ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau hidupkan aku kembali. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urgensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang barat masuk Islam karena hasil penelitian mereka, kalau kita berangkat dari keimanan, kemudian kita mendapat dukungan dari hasil penelitian orang-orang yang cerdas. Salah satu yang diteliti oleh mereka adalah rukuk, sujud, dan tawaf serta wirid dzikir yang kita ucap di dalam sholat kita dan ucapan-ucapan sehari-hari kita. Itu semuanya amalan-amalan dahsyat dalam hidup. Jika kita lazimi dengan baik, Allah akan memperhatikan kita. Allah akan perhatikan kita. Maka mari kita Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, dalam artian jangan berhenti membaca Al-Quran dan menghafalnya kalau perlu. Jangan berhenti wirid dzikirnya kita perbanyak, sedekahnya juga jangan berhenti, rukuk sujudnya monggo diperketat. Allah akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Jika ketakwaan telah diberikan, insya Allah kemudahan hidup akan bersama kita. Kalau kita ketika kita lakukan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Hasan Ali yang sampai yang kawasian masih banyak akan bercerita. Coba saya akan bercerita. Sholat itu dahsyat. Sholat itu dahsyat, luar biasa. Ada astronot wanita India namanya Sunita Williams, masuk ke bulan di tahun 2011. Setelah turun dari bulan, dia mengucap 2 kalimat syahadat masuk Islam. Apa kata dia? Ketika saya di bulan,
melihat bumi itu gelap gulita hitam. Gelap gulita hitam. Tapi aneh, ada dua cahaya yang terang benderang. Setelah saya teropong dengan teleskop, kalau teleskopnya astronot canggihnya luar biasa. Setelah saya teropong dengan teleskop, ternyata dua cahaya itu Makkah dan Madinah. Lalu dia berkata lagi, di bulan itu frekuensi suara hilang. Di sana tidak ada frekuensi suara. Itu di bulan Pak. Lalu pun komunikasinya dengan bahasa isyarat. Tapi aneh, saya masih mendengar adzan dari bumi. Berarti kan itu luar biasa. Luar biasa. Lagi, ini diucapkan oleh Profesor Loren E. Youssef, warga negara Amerika Serikat, non Muslim. Dia mengatakan apa? Kita harus matur nuwun dengan umat Islam karena mereka rukuk, sujud, sholat, dan tawaf. Napa sebabipun? Seandainya orang Islam tidak rukuk, sujud, dan tawaf, maka bumi akan berhenti dari edarnya. Dan superkonduktor bumi yang menghasilkan elektromagnetik akan hilang. Ini Bapak bisa lihat. Bumi ini mubeng betul Pak. Mubeng ya? Saking cepetnya koyor-koyoran kados panjenengan menawi tindak haji umrah lalu naik pesawat nika pesawatnya melayu napa mboten? Panten nggih Pak. Lah panjenengan ketok melayu mboten? Mboten. Ketok mung lungguh 8 jam ngertos pun landing ten bandara. Saking cepatnya terbangnya pesawat ini. Bumi ini cepat sekali hukumnya. Cepat banget hukum. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bumi ini ada superkonduktor yang menghasilkan elektromagnetik. Sehingga di alam semesta ini ada plus, min, nggih Pak. Di alam ini ada plus, min, akhirnya ada ini. Tanpa adanya plus min, panjenengan tidak bisa menggunakan HP. Plus min itu dihasilkan dari superkonduktor. Dan kata mereka superkonduktor itu apa? Jebule Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kaget panjenengan. Kula ki kaget pas maca pertama. Ibarat arus listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Ibarat arus listrik yang pembangkitnya dengan air, maka rukuk, sujud, sholat, dan tawaf itulah pembangkit listriknya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa.
Itulah sholat. Itulah sholat. Lah nek kula jenengan sami hidup kita isi sebagaimana kita sholat. Bangun tidur zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, melakukan aktivitas 24 jam diisi dengan zikir kepada Allah. Sangat masuk akal kalau Allah kemudian mengatakan ketakwaan itu kemudahan dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya beri satu hal lagi yang mungkin menurut panjenengan monggo, tapi menurut saya ini dahsyat. Napa menika? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dahsyat, Pak. Mongko niki ada di dalam sholat kita, gitu Bu, ada di dalam sholat kita. Nabi ngendika, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum keluarnya dajjal nanti, sanawatun sidadun, ada tahun-tahun yang sangat mengerikan. Yusibun nas ju'un sadidun, manusia akan ditimpa paceklik panjang karena Allah melarang langitnya mengeluarkan airnya. Allah melarang buminya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Ibnu Majah mensah, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Syekh Nasiruddin Albani mengatakan hadis satunya yang akan saya baca juga sahih. Bapak Ibu sekalian, Dajjal nanti akan keluar ke bumi ini bermata satu, bermata satu, mata kanannya rusak, buta dan rusak. Jadi bukan buta dan rusak. Dan itu kenapa kita dengar? Tapi itu picek. Kalimat sing penak niku picek. Jadi matanya rusak. Nanti akan keluar di bumi ini. Lah benar atau tidak? Subhanallah, panjenengan kula aturi mirsani sakniki, Mas. Suriah itu kan terjadi pembantaian yang luar biasa, perlawanan kaum muslimin terhadap Bashar Assad kan kelihatannya hanya semampunya, seakan-akan begitu, seakan-akan begitu. Sehingga karena media dikuasai oleh Yahudi, tenggelamlah informasi tentang Suriah. Dan subhanallah, tahu-tahu mereka merdeka. Tahu-tahu mereka merdeka. Mongko Suriah niku gerbang ditaklukkannya Masjidil Aqsa. Di sana ada Guttah, di mana umat Islam akan berkumpul di sana, dan nanti akan berperang dengan orang-orang kafir dalam peristiwa yang disebut Nabi Malhamah Kubra, disebut orang-orang Amerika Armageddon.
Yang lebih lagi Bapak sekalian, Masjid Umayyah itu diprediksi Nabi Muhammad, masjid di mana Isa Al-Masih akan turun di situ. Salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh Isa Al-Masih nanti membunuh Dajjal. Jadi Surya Merdeka itu semakin membuat kita melomo. Di satu sisi kita akan mengucap Alhamdulillah, tapi di sisi lain monggo ketir-ketir. Nek Surya pun merdeka, pasukan Islam nanti berkumpul di Suriah, itu pertanda kemenangan Islam akan terjadi dengan direbutnya Masjidil Aqsa. Lah kalau Masjidil Aqsa sudah di tangan umat Islam, kiamat tidak lama lagi, Bapak Ibu sekalian. Kiamat semakin dekat sekali, mongko tandanya semakin nampak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum atur yang kaitannya dengan sholat ini tadi. Nanti sebelum Dajjal keluar, itu akan terjadi paceklik selama 3 tahun. Di tahun pertama Allah melarang langitnya meneteskan airnya. Berapa? Sepertiga. Tidak turun. Bumi tidak mengeluarkan tumbuhannya juga sepertiga. Di tahun kedua 2/3. Langitnya tidak mengeluarkan hujan, buminya tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.